Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor. Apel kendaraan dinas lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kamis 16 April 2026 dengan rincian jumlah kendaraan dinas wajib hadir 281 unit, roda 2 156 unit, roda 4 125 unit. Yang mengikuti apel hari ini jumlah 120 unit, roda 2 45 unit, roda 4 75 unit. Tidak hadir 161 unit, roda 2 111 unit, roda 4 50 unit. Keterangan tambahan, jumlah total kendaraan pemerintah provinsi 1026 unit tersebar di 22 kabupaten kota. Yang hadir siap dilakukan inspeksi dan pemeriksaan. Laporan selesai. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat 4, gerak. Selamat pagi. Patarung, ayo Indonesia. Pada bagian ini masih ada buku juga. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kenyang bagi kita semua. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita bisa melaksanakan apel kendaraan dinas pemerintah Provinsi NTT yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Yang kedua, ini adalah apel kedua ya Pak Jota. Apel kedua yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Aset Daerah yang dibuat oleh Pak Jota dan teman-teman. Dihadiri oleh kita semua, ada Jasar Harja dan semua OPD yang hadir. Yang apel pertama itu dipimpin oleh Pak Wagub di GOR ya. Dan apel kedua ini kita gelar di sini di rumah jabatan. Dan tadi kalau kita dengar laporan, setengahnya ada, setengahnya tidak ada. Dan ini akan terus kita lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun mobil dinas milik pemerintah yang tidak teridentifikasi sudah membayar pajak atau belum, atau kondisinya seperti apa. Karena yang namanya aset daerah itu dia harus mengikuti semua aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita ini pemerintah harus menjadi contoh. Salah satu contoh kita mengikuti aturan adalah semua kendaraan dinas itu wajib hukumnya itu status kendaraannya itu harus memenuhi ketentuan termasuk membayar pajak. Saya mendapatkan banyak informasi mobil-mobil yang punya pemerintah provinsi sebagian diantaranya itu belum membayar pajak, dan ini mengurangi pendapatan asli daerah yang membuat juga kita tidak cukup bisa bergerak leluasa dalam kondisi seperti ini. Kita mulai dari pemerintah Provinsi NTT menunjukkan bahwa kita siap juga untuk menjadi contoh bagi pelaksanaan aturan atau regulasi yang memastikan bahwa semua kendaraan dinas itu dia harus dalam kondisi layak jalan, memenuhi berbagai syarat, termasuk juga membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi yang belum hari ini didata dan dipastikan sudah membayar atau harus membayar pada kesempatan berikutnya, Pak Jota nanti data itu ada di dinas-dinas mana saja, nanti beri surat teguran kepada dinas terkait, tembusan kepada gubernur dan wakil gubernur dan sekda, agar mereka pada kesempatan pertama segera juga menertibkan, memastikan status dari mobil-mobil dinas atau motor-motor dinas ataupun alat yang dikuasai oleh mereka. Termasuk juga ada yang melepas buku atau mau dijual. Apapun status kendaraannya, mau dia tidak bertahun-tahun teronggok, itu tetap harus dilaporkan untuk ditentukan penggunaannya. Apakah masih kita pakai terus atau kemudian akan kita jual sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
Dan terakhir, bagi teman-teman yang mengendarai atau membawa kendaraan tersebut, saya pesankan betul agar menggunakan dengan baik sebagai abdi negara, abdi masyarakat, ASN Provinsi NTT. Kita ini sebagai contoh dari kewajiban warga negara bayar pajak. Mobil ini memang mobil pemerintah, tapi sebagai pengguna, siapapun orang yang menggunakan tersebut, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, staf ahli, asisten, sekda, gubernur, wakil gubernur, atau juga kepala-kepala bidang yang mendapatkan hak penguasaan terhadap kendaraan tersebut, mobil maupun motor, juga kepala seksi dan yang lain, atau petugas-petugas khusus juga diberikan amanah untuk menggunakan kendaraan dinas. Saya berharap agar menggunakan dengan baik, rawatnya sebagai kendaraan juga yang dititipkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan rutin diperiksa kesehatan mobilnya, termasuk kesehatan urusan pembayaran pajaknya. Apabila mengalami kesulitan, laporkan kepada bendahara ataupun pada pimpinannya untuk nanti dicari jalan keluar oleh Pak Joni atau Upa dan teman-teman di Bapenda. Harus ada jalan keluar untuk semua kendaraan yang Bapak Ibu ataupun di unit kita masing-masing ini. Mau dipakai atau kalau sudah rusak mau diapain, itu lapor biar nanti bisa kita cari jalan keluarnya. Itu saja pesan dari saya untuk apel pada hari ini. Dan dengan kita membuat apel pada hari ini, semoga mulai dari kalangan pemerintah sendiri kita rapikan betul kondisi ini, dan demikian juga ini pasti akan menambah juga pendapatan asli daerah. Jadi sebentar juga bisa langsung dicek dan bisa langsung proses pembayaran. Tahun kemarin waktu yang apel pertama dapat berapa ratus juta itu? 151 juta. 79. Nah, hari ini kan lebih ya, 100 lebih kan. Jadi mudah-mudahan bisa dapat lebih dari 100 juta lagi. Paling tidak dengan kita buat kayak begini ini, kita tunjukkan bahwa ASN Provinsi NTT tertib dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara dan abdi masyarakat, warga ataupun bagian dari keluarga besar ASN Provinsi NTT. Dan bagi kita setelah nanti melewati tahapan ini, kalau kita minta rakyat membayar itu kita sudah lebih kuat gitu. Karena kita sudah rapikan dulu punya kita sendiri. Kita bagaimana meminta seluruh rakyat tertib bayar pajak kalau kita sendiri masih banyak yang belum bayar pajak. Nah ini sudah berkurang terus. Mudah-mudahan di Mei nanti sudah bisa beres semua ya Pak Jota. Nah bulan Mei kalau sudah beres semua itu kita mau minta lagi masyarakat membayar itu kita sudah bisa bicara dengan lebih lantang karena kita sudah berikan contoh untuk seluruh kendaraan dinas Provinsi NTT kita bayar pajak, termasuk kendaraan-kendaraan pribadi. Ya, kendaraan-kendaraan pribadi dari Bapak Ibu sekalian juga yang belum bayar pajak segera. Saya punya dulu waktu DPR RI itu ada beberapa mobil plat nomor luar, tapi saya sudah minta untuk semua dipindahkan ke plat nomor NTT, biar PAD-nya masuk lagi ke sini. Jadi saya punya mobil beberapa biji dulu zaman saya DPR RI itu, saya sudah minta mereka juga untuk semua plat nomornya diganti semua, dipindahkan mutasi menjadi plat B, dari plat B menjadi plat DH. Nah ini juga berlaku buat Bapak Ibu sekalian, selain mobil-mobil dinas yang punya juga kendaraan pribadi, itu juga jangan lupa kita bayar pajak, ya, bayar pajak juga kendaraan pribadi, baik yang punya suami atau istri, anak, ponaan, menantu, jangan lupa diingatkan. Pokoknya kita mulai dari diri kita dulu untuk juga membayar pajak dari kendaraan pribadi kita, termasuk juga kalau kita sudah selesai dengan kita dan diri kita sendiri dalam keluarga, juga di lingkungan kantor juga diingatkan bawahan-bawahannya, teman-temannya, rekan-rekannya, atau atasan-atasan juga yang mungkin lupa, ingatkan untuk kita baku cek ya. Satu mekanisme coba Pak Jota atur polanya tuh, biar kita bisa saling cek kendaraan-kendaraan kita dulu, beres dulu. Sekali lagi kalau kita sudah beres internal di dalam kita di pemerintahan itu, mau minta masyarakat itu kita lebih lantang gitu. Kalau memang misalnya ada yang di antara kami juga yang belum, misalnya diingatkan, kasih tahu saya Pak Wagub, Bu Sekda dan yang lain, yaitu Pak Gub punya mobil tuh masih plat nomor ini atau belum ini, jangan sungkan-sungkan. Karena mungkin juga kami mungkin lupa atau lengah atau mungkin anak buahnya sudah lapor. Jadi saling ingatkan biar nanti kita perkuat kepatuhan membayar pajak ke dalam. Dan kalau kita sudah melakukan itu semua, mudah-mudahan kita dan masyarakat juga dimudahkan untuk nanti masyarakat juga bisa bayar. Termasuk juga ini saya mau kasih pesan juga di sini bagi teman-teman ASN atau dari Jasa Raharja atau dari teman-teman mana saja yang bisa berikan usul saran. Ada usul saran untuk bagaimana kita bisa
memaksimalkan, optimalkan penarikan pajak kendaraan bermotor dari masyarakat. Ini tolong dikasih masukan buat pemerintah juga. Cara yang kira-kira yang ramah, cara yang sederhana, cara yang mungkin mudah, praktis, masyarakat juga mungkin bisa bayar dengan baik, tidak perlu mereka lari-lari sana sini. Karena sebenarnya dengan orang membayar pajak itu kan dia jasa raja otomatis dapat kan. Ya kalau dia celaka pasti jasa raja kasih santunan. Kalau tidak bayar pajak tidak dapat jasa raja kan. Tetap dapat juga. Oh saya pikir jasa raja tidak kasih. Nah, tapi coba jasa raja coba cari polanya. Sama kayak kemarin itu saya diprotes orang juga ketika Pergub kita terkait dengan yang boleh isi BBM subsidi itu hanya yang sudah bayar pajak. Banyak orang protes dan mau demo saya waktu itu. Tapi saya pikir karena maksudnya baik, saya coba uji coba dulu, kita lihat. Ternyata saya ke Sumba, di Sumba itu semua bupati terima kasih. Karena mereka bilang bahwa gara-gara itu Pergub itu, sekarang tuh antrean kendaraan bermotor di SPBU langsung berhenti. Dulu kan dari mulai jam 4 pagi, jam 3 pagi itu sudah mengular itu. Malah dari malam sebelumnya tuh. Orang sudah ngisi BBM bersubsidi. Dan itu banyak kan yang pakai itu malah orang plat nomor dari luar daerah. Jadi sekarang itu berlaku, pokoknya kalau dia belum bayar pajak atau plat nomor luar daerah, juga sama ya? Nah, plat nomor luar daerah itu tidak dapat. Plat nomor luar daerah dan tidak bayar pajak itu tidak bisa dapat BBM bersubsidi. Kenapa? Ini hak ketemu hak ini, kewajiban. Haknya negara menyediakan subsidi BBM, itu haknya negara bagi yang membutuhkan. Haknya warga negara untuk juga mendapatkan BBM bersubsidi bagi memang yang untuk membutuhkan BBM bersubsidi dan memang dia layak dapat BBM bersubsidi. Tapi kewajiban warga negara juga membayar pajak. Nah kalau kewajiban dia tidak kasih bayar pajak, dia tutup dia punya, kita tahan dulu. Ternyata itu efektif untuk membuat orang akhirnya sekarang daripada dia beli BBM bersubsidi tiap hari, dia rugi banyak itu. Lebih dia bayar pajak. Bayar pajak kan mungkin dengan utang-utang pun dia bayar pasti dia diuntungin. Daripada kalau dia tidak bayar pajak, tidak dapat BBM subsidi. Sekarang BBM biasa sudah 2 kali lipat sekarang, benar ya? Harga sudah 2 kali lipat karena ada Hormuz. Ini urusan Iran, Israel, Amerika ini bikin barang BBM sudah naik tinggi sekarang. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini apel kendaraan bermotor ini kenapa saya juga kepingin hadir, karena menurut saya ini kita perkuat dulu internal biar beres. Semua mobil dinas kita bayar, kemudian semua mobil pribadi juga kita bereskan juga yang kita punya masing-masing, dan ingatkan kiri kanan dalam keluarga, dalam kantor dirapikan betul. Dan setelah itu kalau ada yang punya usul saran, ide-ide segar, praktis, kita mau coba dengar itu. Dan mungkin saya juga lagi pikir-pikir kita perlu kasih apresiasi juga bagi yang punya ide-ide segar begitu. Jadi yang punya ide-ide bagus itu bagaimana cara mengurus urusan kendaraan bermotor ini, dan juga nanti untuk sektor-sektor lain. Karena kita pemerintah juga kadang-kadang kita punya pikiran-pikiran juga terbatas. Kita sudah upayakan juga mungkin belum maksimal. Mungkin ada ide-ide dari Bapak Ibu yang ada di ASN yang selama ini kita tidak dengar suaranya, atau dari keluarganya, atau dari teman-temannya, kerabatnya, handetolan yang juga punya ide-ide segar untuk kita bisa optimalkan PAD dari kendaraan bermotor ini. Menurut saya kita juga perlu kasih apresiasi bagi ide-ide yang kemudian dipakai untuk kita bisa terapkan di lapangan. Itu saya bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jotab dan segenap jajaran. Nanti apel-apel begini kita terus lakukan. Untuk yang masih kurang tadi dicek lagi di mana saja, kasih surat teguran kepada OPD bersangkutan, tembusan ke Gubernur Wagub dan Sekda. Nanti besok kita masih bikin lagi atau kita kejar lagi yang bagian belum. Sebelum saya tutup, yang ada di sini adakah yang punya masalah dengan dia punya motor atau mobil dinas? Ada? Semua sudah bisa gunakan dengan baik dia punya motor mobil dinas? Aman? Aman? Dan kemudian semua sudah bayar ke belum di pajak? Sudah. Ini supaya semua pajak ke mana? Oh, jadi karena mau apel langsung bayar memang. Ini kalau bayar gini, bayarnya dari kantor kok dari pribadi? Kantor yang bayar tuh? Coba, susah apa? Yang bayar kantor. Oh pribadi. Yang mana yang betul nih, pribadi ke kantor?
Oh, ada yang soalnya pernah pakai uang kantor, pakai uang pribadi, ada yang pakai uang kantor. Nah ini coba ditelusuri dulu nih, mana yang paling betul. Nanti baru kita cek lagi bagi uang pribadi karena kita bisa atur. Ya Pak Jota. Ini saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua sudah hadir pada hari ini dari berbagai OPD yang sudah datang dan kenal dinasnya, dua dari Jasa Raharja dan semua ini dari Samsat juga ada ya. Oke, semua sudah hadir pada hari ini. Kita pastikan bahwa nanti ke depan kita bisa optimalkan lagi. Kota Kupang ini nanti dioptimalkan ya Pak Kepala Samsat ya. Kemarin saya data masih kecil persentase. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Pak Jota. Siap. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel penyerahan telah dilaksanakan. Selanjutnya siap dilakukan pemeriksaan. Laporan selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan. Lanjutkan. Penghormatan kepada pembina apel. Para pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel, dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Mana Pak Madi? Mana Pak Madi? Oh, bayar ya? Sudah. Bayar kapan? Baru bayar kemarin? Bayar kemarin. Bayar kapan? Sudah bayar dari bulan apel pertama. Sebelum apel pertama. Sebelum apel pertama sudah bayar? Siap. Oke. Jangan Bapak ya? Selain kita pastikan bayar pokok yang utama sebenarnya. Ini saya punya nih, sama BPD. Ini dari mana punya? Hah? Ini bayar kapan? Ini kapan? Sudah bisa bayar. Baru bayar apa? Baru bayar? Mobil OPD mana? Bayar nih? Bayar ke siapa? Bayar ke Bapak Dinas? Bapak yang supaya kita pakai bikin warna biru Pak. Oh. Tempel di? Mantap. Kita temukan yang sudah warna biru, Bapak yang belum warna merah. Bayar kamu dong? Bulan 8. Ini otot selanjutnya siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Pak siapa? Orang yang mana? Subayar betul? Bulan 8 ini ganti pelat. Ini Subayar betul? Yakin Subayar? Maksudnya ini bayar di mana? Siapa? Dari Duta Ada tutup pajak. Duta Keselamatan. Ini karena Fabi ini bukan tempel pi dari ini. Sudah belum? sudah Pak. Bayar kapan? Bulan 8 Pak. Hah? Bulan 8. Baru bayar dulu. Iya. Baru bayar. Dengar. Ini mau terima doi nah semangat. Oh, sampai pakai. Tadi, mana Pak Berkono? Ini sampai pakai. Mas Eko, Tahun dulu mau foto mana? D51 Pak. Ada parkir. Subayar belum? Baru nggak tahu ini sih perintahkan tidak dibayar. Oh, baru bayar. Ini bayar kapan? Sudah dari bulan 3 tanggal 3. Kenapa sudah bayar? Kan belum bayar. Maksudnya sama supir koordinasi gitu. Maksudnya yang macam supir kawan, oh ini kok belum bayar, lapor. Ini paling banyak betul bukan. Pak Dori? Iya. Mana Pak Dori?
Hah? Oh ya, betul ada acara itu. Ya, bro. Katakannya masih hidup sampai bulan April 2020. Di Pancasila ada berapa mobil ini? 2 bang. Dua. Satu siapa yang pakai? Sekretaris. Pak Bokeri. Ini nggak punya ya? Ya. Sopir. Sampai pakai itu. Karena dia pakai istri. Pak Enoli, dia sebagai apa? Dia Pak Herolnya pegang sementara, pejabat eselon 3-nya masih kos. Ini juga belum ya? Sudah kan? Oke. Ini langsung bayar langsung bulan 7 ya, 8. Ini bulan-bulan ini baru bulan berapa ya? Tahu aja. Ini kalau mau bayar belum bisa tempel. Atau kemana? Belum bayar kita tempel stiker merah. Bawa ini Masih jatuh tempo bulan tempo. Oh, Jatuh tempo, Ya, Mas. tempel stiker merah. belum jatuh tempo. Memang biasa dipakai untuk apa? Sama. Terus sehari biasa putar berapa kali? Satu hari itu bisa 4 kali. 4 kali. Yang berhari mana? Itu di asrama sama dengan di stadion. Isinya di mana? Isinya biasa di hotel. Satu isi berapa? Kampus ini barang. Kalau dinas yang butuh kan di daerah sini. Kayak ada yang buat di sekolah. Ini bisa dipakai malah. Jadi kan kalau di dinas-dinas kalau ada butuh, yang punya bini ada berapa unit mobil gitu? Kita 3 unit. Di Spora sama mana tadi? Di Rum berapa? Di Rum 3, ada 4 berarti. Yang gini-gini ini kan orang bisa pakai untuk urusan pemerintahan. Kalau untuk pribadi-pribadi susah boleh lah. Bisa sih. Bukan bayar tuh, kalau kan masuk PAD ya, no? Kalau ada pribadi di ketong di kantor pemerintah atau pribadi-pribadi yang mau butuh air kan bisa panjang tahun. Kalau pas melayani untuk pribadi tidak? Soalnya? Soalnya? Itu di ketemu PR ada bikinnya? Ada di PK, tapi Soalnya boleh pakai di ini? bisa. Memang belum di Tapi kalau dapat doang juga bisa, biar dia sudah dapat duit tambahan. Kayak dia masuk, coba dipikirkan, ini bagus. Ketemu 3, ini 1. Ini dulu, 1 saja. Biar suka. Baik, mohon izin yang memiliki kendaraan roda 2 di nomor polisi DH Ini bulan 8 sudah kan? 3216 WK, kami silakan untuk merapat Segala bayar saya. ke kendaraannya. Oke. Melakukan pemeriksaan atau memasang stiker berwarna biru, kami silakan untuk keluar lewat pintu depan. Sudah kadang ini, sebulan 7. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, para driver sekalian yang sudah memasang stiker atau melakukan pemeriksaan dari gubernur, kami silakan untuk keluar lewat pintu depan. Dua ini setengah mak. bisa jumping. Sekali lagi kepada para driver yang sudah memeriksa kendaraan, Apa tugasnya mana? keluar lewat pintu depan. Oil bubuk TTS, Pak. Guru. Pertanian. Oh pertanian. Di kebun dinas. Kapan? Sudah kan? Sudah bisa bayar sekarang. Kalau boleh. Sudah. Sudah bisa. Pasti bayar. Siap, Pak. Sudah bisa bayar. Sudah bisa bayar. Ini bapak di mana? Ya.